Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Nafrianti dengan NIM 1910853035. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Diplomasi Komersial Indonesia dalam Memperkuat Kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA. Pertama, kita masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Hubungan Indonesia dan Australia tidak selalu stabil, namun kedua negara menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan keadaan geografis yang dimilikinya, kedua negara butuh tempat untuk bernegosiasi dan menjalin kerjasama. Salah satu kerjasama yang dijalin adalah Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA. Kerjasama yang akan dilakukan adalah berbentuk penurunan tarif bea cukai produk Indonesia hingga 0% dan untuk menyimbangi kebijakan tersebut, Indonesia akan meningkatkan kualitas produk Indonesia agar memenuhi standar produk Australia. Australia sendiri mempunyai sektor teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang canggih dan pasar ICT-nya telah berada pada urutan ke-11 terbesar di dunia. Selain itu, Australia juga merupakan pengekspor komoditas pertanian, mineral, dan energi ke pasar internasional, serta mempunyai sektor seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sektor ICT yang canggih. Kemudian IACPA sendiri bergerak pada 3 bidang, yaitu perdagangan barang, jasa, dan investasi. Setelah diratifikasi IACPA, neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia masih mengalami defisit. Indonesia masih cenderung menjadi importir dalam sektor perdagangan yang mana Indonesia mengalami defisit terus-menerus sejak tahun 2015 hingga tahun 2021. Pada tahun 2021 saja terjadi defisit sebesar 6,2 miliar juta US dollar, yang mana pada tahun sebelumnya hanya sebesar 2,1 miliar US dollar. Sementara impor dari Australia semakin bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia mengalami defisit meskipun telah meratifikasi IACPA. Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk melihat bagaimana diplomasi komersial Indonesia dalam memperkuat kerjasama IACPA. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Negosiasi kerjasama IACPA sudah berlangsung sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun selama proses negosiasi berlangsung, bahkan setelah diresmikannya, neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia tidak mengalami pertumbuhan, malah mengalami defisit. Padahal tujuan kerjasama IACPA adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan Australia. Kerjasama IACPA telah melakukan pengurangan tarif impor bagi kedua negara, sehingga produk dari setiap negara dapat masuk ke negara lainnya dengan bebas tanpa hambatan tarif. Namun, dengan adanya pembebasan tarif impor tersebut, dikhawatirkan produk Australia akan menguasai pasar Indonesia dan mematikan pasar lokal. Kehadiran IACPA di sini seharusnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis bagaimana diplomasi komersial Indonesia dalam memperkuat kerjasama IACPA bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana diplomasi komersial Indonesia dalam memperkuat kerjasama IACPA bagi perekonomian Indonesia. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana diplomasi Indonesia dalam memperkuat kerjasama IACPA bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat secara akademis dan yang kedua adalah manfaat secara praktis. Manfaat akademisnya yaitu melatih cara berpikir ilmiah dalam menganalisis peran negara dan pemerintah di ranah internasional. Yang kedua yaitu menerapkan teori dan metodologi diplomasi komersial dalam melihat diplomasi Indonesia dalam memperkuat kerjasama IACPA bagi perekonomian Indonesia. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama adalah penelitian ini membantu pembaca dalam memahami perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia atau IACPA. Kemudian yang kedua adalah penelitian ini membantu memberikan informasi kepada pembaca tentang diplomasi komersial Indonesia dalam memperkuat kerjasama IACPA bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, kita masuk kepada tinjauan pustaka.
Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada 5 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Melinda Happy dan Jeremy Kingsley yang berjudul The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Consequentially Legal Document. Yang kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh Bawotong Darman, Joshua Faja, dan Elsa Aprina yang berjudul Tantangan dan Hambatan Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Kemitraan Republik Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Yang ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Andriani dan Andre yang berjudul Implikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IACPA terhadap perdagangan luar negeri Indonesia. Yang keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Adinda Herlia, Ahmad Adriansyah, dan Prisa Harning Tresnaning Adi yang berjudul Implikasi Pandemi terhadap Perjanjian Perdagangan IACPA. Yang terakhir adalah jurnal yang ditulis oleh Budi P. Resusdarmo yang berjudul Evaluating the Importance of Indonesia-Australia Economic Relations. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep diplomasi komersial oleh Oliver Naray dan Michael Kostecki. Tujuan utama dari diplomasi komersial adalah untuk mempromosikan kepentingan bisnis dan ekonomi negara asal dan tetap mempertahankan keunggulan kompetitif bangsa di pasar luar negeri. Oleh karena itu, negara mendorong perusahaan dalam negeri untuk berdagang dan menjadikan negaranya menjadi tujuan yang menarik untuk investor asing untuk melakukan penanaman modal asing di negaranya. Menurut Oliver Naray, ia membagi diplomasi komersial ke dalam 2 aktivitas. Yang pertama yaitu primary activity dan yang kedua adalah super activities. Primary activities ini merupakan aktivitas utama dalam diplomasi komersial. Hal ini berkaitan dengan perdagangan, foreign direct investment, pengembangan riset dan teknologi, promosi wisata, dan advokasi bisnis. Yang kedua yaitu super activities. Super activities sendiri merupakan aktivitas pendukung terhadap aktivitas primer, contohnya intelijen, pembangunan jaringan, negosiasi bisnis, dan mekanisme penyelesaian masalah. Nah, diplomasi komersial ini menghasilkan 3 jenis manfaat. Yang pertama ada manfaat ekonomi, manfaat politik, dan nation branding. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian analisis deskriptif. Kemudian batasan penelitian dalam penelitian ini di rentang tahun 2020 hingga penelitian ini berakhir. Kemudian unit analisisnya adalah diplomasi Indonesia dalam memperkuat kerjasama IACPA bagi perekonomian Indonesia. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah unit eksplanasi, perdagangan internasional antara Indonesia dan Australia, yang mana selanjutnya tingkat analisisnya berada pada negara. Teknik analisis data menggunakan 6 cara. Yang pertama adalah mengumpulkan data, kedua menganalisis data, ketiga mengelompokkan data, keempat mengaitkan data dan kerangka pemikiran, kelima memaparkan data dalam bentuk bab 1 hingga bab 4, yang terakhir menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Selanjutnya, kita masuk ke sistematika penulisan. Bab 1 berisikan pendahuluan, kemudian bab 2 berisikan dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Australia, bab 3 berisikan tantangan dan hambatan Indonesia dalam IACPA, bab 4 berisikan tentang diplomasi Indonesia dalam memperkuat kerjasama IACPA bagi perekonomian Indonesia, dan bab 5 adalah penutup. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 berisikan mengenai dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Untuk poin 2.1 berisikan tentang hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indonesia mengutus Australia untuk mewakili Indonesia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik atau PBB, atau yang saat ini dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Kemudian pada tahun 1950, Australia menjadi negara co-sponsor Indonesia untuk menjadi anggota PBB. Kemudian pada 17 Maret 1950, Indonesia dan Australia membentuk hubungan diplomatik.
Selanjutnya, pada tahun 1957 hingga 1963, Indonesia ingin merebut kembali Irian Barat, kemudian melakukan konfrontasi dengan Malaysia sehingga hubungan Australia dan Indonesia mulai memanas. Selanjutnya kita masuk kepada poin 2.2, yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada masa Orde Lama, yaitu rentang tahun 1959 hingga 1966. Karena Indonesia ingin kembali merebut Irian Barat dan melakukan konfrontasi dengan Malaysia, sehingga Australia mulai menentang Indonesia karena berusaha kembali merebut Irian Barat, yang mana Indonesia dinilai pro terhadap negara komunis. Selanjutnya, pada saat itu jatuhnya kepemimpinan Soekarno memperbaiki hubungan Indonesia dan Australia. Selanjutnya kita masuk pada poin 2.3, yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada masa Orde Baru, tentang tahun 1966 hingga 1998. Pada tahun 1968, Australia membantu Indonesia dan mendukung pembentukan ASEAN. Kemudian pada tahun 1970-an, Indonesia menjadi negara tujuan wisata Australia, dan Australia sendiri menjadi sumber wisatawan terbesar Indonesia saat itu. Kemudian pada tahun 1970, Australia memberikan bantuan sebesar 11 juta US dollar untuk pembangunan proyek di Indonesia. Pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatangani persetujuan dagang, yang mana ini merupakan awal dimulainya kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Australia. Kemudian pada tahun 1975, hubungan Indonesia dan Australia kembali renggang. Dan pada tahun 1983, kunjungan 10 menteri Australia ke Indonesia merupakan awal mula kembali membaiknya hubungan antara Indonesia dan Australia setelah sempat renggang pada tahun sebelumnya. Kemudian, tidak lama setelah itu, hubungan kedua negara kembali memanas karena tulisan David Jenkins mengenai keluarga Soeharto. Untuk memperbaiki hubungan tersebut, kedua negara membentuk Forum Menteri Indonesia-Australia, dan pada tahun 1995 terjadi 3 peristiwa yang mengganggu hubungan kedua negara. Selanjutnya kita masuk kepada poin 2.4, yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada tahun 2000-an. Pada awal tahun 2000-an banyak terjadi aksi teroris di Indonesia. Namun hal tersebut membawa hubungan Indonesia dan Australia ke hubungan yang cukup panas dan mengalami naik turun pada saat itu. Kemudian selama masa pemerintahan Presiden SBY, Indonesia dan Australia fokus untuk memperkuat kerjasama dalam bidang keamanan karena banyaknya teroris yang terjadi di Indonesia pada tahun sebelumnya, dan tidak hanya merugikan Indonesia, namun juga merugikan beberapa orang wisatawan Indonesia yang berada di Bali pada saat itu. Kemudian hubungan kedua negara memanas kembali ketika terjadi penyadapan kepada SBY dan keluarganya yang dilakukan oleh beberapa tim dari Australia. Setelah hubungan kedua negara kembali membaik, hubungan kedua negara kembali memanas karena Jokowi mengeksekusi mati 2 negara Australia yang pada saat itu melakukan penyeludupan narkoba. Tahun selanjutnya, di masa pemerintahan Presiden Jokowi, kedua negara kembali membahas perundingan IACPA hingga pada akhirnya diterapkan dan diratifikasi kerjasama IACPA oleh Indonesia dan Australia. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA. Yang pertama yaitu dinamika perundingan IACPA. Perundingan kerjasama IACPA dilaksanakan sebanyak 12 kali putaran, dan pada saat itu sempat terjadi gonjang-ganjing di antara kedua negara, dan perundingan sempat terhenti sementara karena adanya gejolak politik antara Indonesia dan Australia. Namun tidak lama kemudian perundingan kembali dilanjutkan hingga mencapai kesepakatan untuk meratifikasi kerjasama IACPA. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembentukan IACPA. IACPA dibentuk untuk meningkatkan hubungan dagang antara Indonesia dan Australia.
dan mengembangkan bisnis serta investasi Indonesia dan Australia dalam berbagai sektor seperti lingkungan, keamanan, pendidikan, dan isu-isu transnasional lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada manfaat IACPA bagi Indonesia. Bagi Indonesia sendiri, IACPA memberikan banyak manfaat, di antaranya adalah memperluas akses pasar dan daya saing bagi produk-produk pertanian, perikanan, industri, dan kehutanan. Kemudian bagi para pelaku usaha Indonesia, IACPA memberikan manfaat penghapusan seluruh tarif bea masuk ke Australia, sehingga seluruh produk Indonesia dapat masuk ke Australia dengan tarif 0%. Kemudian, dengan adanya IACPA, Indonesia juga mengalami peningkatan sumber daya manusia karena diadakannya pendidikan vokasional dan program magang di Australia. Kemudian adanya penambahan jumlah visa kerja dan liburan bagi orang Indonesia menjadi 5.000 visa. Kemudian yaitu meningkatkan investasi dua arah antara Indonesia dan Australia. Selanjutnya yaitu perlindungan investasi bagi para investor Indonesia yang menanamkan modal di Australia. Selanjutnya yaitu mempermudah orang Indonesia untuk mendapatkan kualifikasi internasional yang diakui tanpa harus keluar Indonesia, karena adanya investasi Australia pada pelatihan teknis dan kejuruan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia pada saat perundingan IACPA. Selama perundingan IACPA berlangsung, neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia mengalami defisit, meskipun ekspor Indonesia ke Australia masih mengalami naik turun, namun neraca perdagangannya masih mengalami defisit. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan perdagangan seperti penerapan standar oleh Australia, penerapan karantina impor atau Appropriate Level of Protection atau ALOP. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4, yaitu diplomasi komersial Indonesia dalam memperkuat Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu perdagangan dan foreign direct investment. Pertama kita masuk kepada primary activities. Yang primary activities ini terbagi ke dalam perdagangan dan foreign direct investment. Perdagangan merupakan aktivitas utama dalam diplomasi komersial. Namun semenjak tahun 2012, perdagangan Indonesia dan Australia mengalami defisit bagi Indonesia. Jika dilihat 3 tahun terakhir, khususnya setelah diratifikasi dan diberlakukannya IACPA, ekspor Indonesia ke Australia mengalami peningkatan, meskipun impor dari Australia lebih besar daripada ekspor ke Australia. Saat ini, Katalis bersama IACPA menerapkan pilot project ekspor kakao dari Indonesia ke Australia atau negara ketiga. Keterlibatan Katalis dalam proyek ini diharapkan membantu petani kakao di Indonesia, khususnya di Makassar, untuk mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas, menjaga konsistensi kualitas, dan masalah lain yang dapat muncul dalam pasokan rantai kakao. Proyek ini dilaksanakan oleh pebisnis kakao di Indonesia, khususnya daerah Sulawesi, yaitu Pilpitin, Cocoa, yang nantinya akan diekspor ke pebisnis coklat di Australia. Selain itu, produk otomotif seperti kendaraan listrik juga memberikan peluang besar bagi ekspor Indonesia Australia. Australia sendiri memiliki tingkat konsumsi mobil yang cukup tinggi, namun belum memiliki produsen otomotif yang tetap. Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini dengan mengisi pasar Australia, khususnya di bidang otomotif. Sementara itu, Australia bisa menyediakan bahan baku untuk pembuatan kendaraan listrik, khususnya bahan baku baterai mobil listrik atau kathodes, yaitu litium. Hal ini memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua negara. Kemudian 3 tahun terakhir, semenjak diberlakukannya IACPA, jumlah investasi asing dari Australia masih terlihat belum stabil dan mengalami naik turun. Namun saat ini Australia sedang berinvestasi untuk rumah sakit di Jawa Barat bersama dengan tim Katalis yang akan membantu membangun infrastruktur rumah sakit yang lebih baik untuk daerah tersebut. Selain itu, Australia juga rutin memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi pelajar dan pebisnis Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada poin 41.2, yaitu pengembangan riset dan teknologi. Saat ini, University of Technology Sydney dan Institut Teknologi Bandung saling bekerja sama untuk mempelajari dan memperbaiki kebijakan keamanan siber di Australia dan di Indonesia. Yang mana menggunakan kursus singkat Australia Awards, sementara
Australia akan mendukung Badan Cyber dan Sandi Negara Indonesia dengan cara menyediakan 2 penasehat kebijakan. Indonesia bekerjasama dengan International Labour Organization dan Australia untuk mengidentifikasi model pengembangan keterampilan TIK yang sesuai untuk Indonesia. Kemudian perusahaan digital Indonesia atau Privy telah meluaskan pasarnya ke Australia yang didanai oleh Katalis, sehingga perusahaan digital Indonesia dapat memasuki pasar luar negeri, khususnya di Australia. Selanjutnya, kita masuk kepada perdagangan jasa, yaitu promosi wisata dan pendidikan. Promosi wisata, Katalis saat ini bekerja sama dengan PT Flores Prosperindo dan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC untuk mempromosikan daerah wisata Tanamori di daerah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan memberikan pelatihan pengembangan pariwisata berkelanjutan sehingga para pengusaha dan penjual di daerah tersebut dapat meningkatkan layanannya terhadap wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Selanjutnya yaitu pengembangan wisata medis di Indonesia. Saat ini warga negara Indonesia terlalu banyak melakukan pengobatan ke daerah ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara Indonesia bisa memanfaatkan IACPA untuk menggunakan ilmu yang diberikan oleh Australia untuk mengembangkan wisata medis di Indonesia, karena Indonesia juga dikenal sebagai negara wisata terbesar di dunia. Selanjutnya, kita masuk kepada pendidikan. Saat ini, dalam proyek Katalis, Indonesia melakukan pertukaran keterampilan atau Indonesia Australia Skill Exchange, yaitu pertukaran pertukaran ilmu ke Australia, yaitu 25 orang pebisnis Indonesia datang ke Australia untuk berbagi ilmu bersama pebisnis di Australia. Kemudian adanya pendidikan tenaga keperawatan di Australia, yang mana tenaga perawat di Indonesia mendapatkan 6 bulan untuk bekerja dan sekolah di Australia, kemudian kembali ke Indonesia untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkannya. Selanjutnya, kita masuk kepada advokasi bisnis. Saat ini Australia bersama tim Katalis melakukan kunjungan dan roadshow ke kota-kota besar di Indonesia dengan tujuan untuk dapat menjalin hubungan yang baik dan berkelanjutan antara Indonesia dan Australia. Roadshow yang dijalankan bisa seperti ke kota Makassar, Jakarta, Medan, Surabaya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada support activities. Yang pertama yaitu intelijen, yang mana diplomat Indonesia dan Australia mencari informasi mengenai peluang dan perkembangan regulasi perdagangan Australia, seperti dengan melakukan event-event di kota-kota besar di Australia untuk melihat peluang pasar yang bisa dimanfaatkan Indonesia atau Indonesia bisa mengisi peluang pasar tersebut. Kemudian akhir-akhir ini Katalis melaksanakan 4 Days for City in Australia untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kerjasama IACPA ke depannya. Selanjutnya, pembangunan jaringan dan negosiasi bisnis. Indonesia dan Australia mengadakan forum dialog bisnis Katalis untuk membahas ide-ide dan inisiatif untuk mengkatalisasi kemitraan komersial bilateral, mengatasi isu regulasi perdagangan, dan berinvestasi dalam meningkatkan kapasitas kerja dan perusahaan. Kemudian Bandung dan Melbourne akan menjalin kerjasama sister city yang menyangkut 5 bidang sekaligus, yang mana hal ini tentu akan membangun jaringan baru bagi Indonesia dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia. Selanjutnya, kita masuk kepada bab 5, yaitu penutup. Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Berdasarkan penyajian data dan analisis penulis, menyimpulkan bahwa memang neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia mengalami penurunan.
Jika dilihat dari aktivitas utama diplomasi komersial yaitu perdagangan dan FDIs, ekspor Indonesia ke Australia mengalami peningkatan setiap tahun sejak diimplementasikannya IACPA. Namun penanaman modal asing dari Australia masih belum stabil dan masih naik terus setiap tahunnya. Aktivitas pengembangan riset dan teknologi juga terus dimaksimalkan oleh kedua negara seperti adanya kerjasama antara ITB dan University of Technology Sydney untuk membantu perusahaan-perusahaan rintisan dalam mengembangkan bisnisnya dan menjaga keamanan cyber di Indonesia. IACPA juga membantu mempromosikan wisata-wisata di Indonesia ke dunia secara lebih luas serta memberikan pelatihan bagi para pengusaha di daerah-daerah wisata di Indonesia. Jika dilihat dari support activities yang dilakukan oleh Indonesia, Indonesia melakukan intelijen atau pencarian informasi mengenai situasi dan perkembangan perdagangan Australia melalui diplomat-diplomat Indonesia yang berada di Australia. Indonesia juga gencar menambah relasi dengan pebisnis dari Australia untuk menarik mereka agar berinvestasi di Indonesia. Kemudian penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat memanfaatkan IACPA secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa dari Indonesia serta meningkatkan neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia yang juga akan memberikan dampak lebih baik kepada perekonomian Indonesia. Untuk peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan agar dapat meneliti lebih lanjut mengenai peran IACPA dalam membantu perkembangan Indonesia.